Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, juga senantiasa dalam semangat yang meningkat untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melanjutkan materi yang kemarin. Namun ingat-ingat ya, kalian harus tetap ingat apa itu jenis-jenis tenaga kerja, apa itu pengertian tenaga kerja, dan juga angkatan kerja. Baik, peningkatan kualitas tenaga kerja itu harus dilakukan di berbagai negara, di setiap negara. Salah satunya Indonesia masih sangat memerlukan untuk tenaga kerjanya di-upgrade. Kita semua bisa tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki kondisi ekonomi global di era globalisasi, di mana kita juga bersaing dengan tenaga kerja asing. Sebenarnya ada sisi positifnya dengan adanya tenaga kerja asing, di antaranya kita bisa belajar dari keahlian mereka. Namun daya saing kita tidak boleh berkurang karena ini bisa berakibat sebaliknya seperti itu. Maka sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, peningkatan kualitas tenaga kerja ini dapat dilakukan beberapa jalur, di antaranya jalur formal, yaitu seperti sekolah umum, sekolah kejuruan, dan khusus-khusus tertentu. Yaitu di jalur formal itu untuk mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan keahlian tertentu. Kemudian yang kedua adalah jalur non-formal. Jalur non-formal ini diantaranya seperti latihan kerja, magang, dan juga meningkatkan kualitas mental dan spiritual. Jika pada latihan kerja itu untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu. Jadi di latihan kerja ini, Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan balai latihan kerja di setiap daerah tingkat 2, harusnya idealnya seperti itu. Sini ya, jika latihan kerja. Kemudian yang kedua adalah magang. Magang ini untuk mempersiapkan calon tenaga kerja agar memiliki pengetahuan di bidang yang akan diperlukan oleh sektor pekerjaan. Yang mana latihan kerja magang ini dilakukan langsung di tempat kerja, yang umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat untuk tempat latihan kerja. Nah, berikutnya meningkatkan kualitas mental dan spiritual. Ini sangat diperlukan. Selain tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keahlian, kualitas mental dan spiritual seperti keimanan, kejujuran, semangat, kedisiplinan, terampil, dan inovatif itu sangat-sangat diperlukan. Ya, selanjutnya kita akan membahas upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi pelatihan dan alokasi tunjangan. Jadi, sudah dipersiapkan dari masa sekolah, dari masa formal sekolah, agar ketika peningkatan kualitas guru membaik, semoga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang juga baik untuk menyiapkan generasi bangsa, yaitu tenaga kerja di masa depan nanti. Berikutnya yang kedua, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang baik. Yang ketiga, pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Nah, berikutnya, ini yang dapat dilakukan oleh pihak swasta, di antaranya yang pertama membuka kesempatan magang. Ya, kita tahu ya bahwa memang kesempatan magang ini sangat diperlukan kepada orang ya dan khayalak luas. Selain itu, dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan menjadikan perusahaan sebuah tempat latihan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pada waktunya. Jadi agar para perusahaan pihak swasta membuka kesempatan magang dan juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyiapkan para generasi tenaga kerja di masa depan untuk siap pada waktunya nanti. Berikutnya adalah pihak swasta dapat melakukan peningkatan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Nah, jika tenaga kerjanya terpenuhi, gizi dan kesehatannya terjaga, maka
akan sangat mungkin untuk dapat bekerja dengan lebih produktif. Kemudian memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Adanya pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan, maka tenaga kerja akan semakin mahir dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan dapat meningkatkan produksi. Yang semoga bisa bersaing juga dengan para tenaga kerja asing. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita juga tidak lupa ini adalah yang dilakukan individu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang harus kita siapkan. Yang pertama pastinya membekali diri, baik dengan bekal dengan pengetahuan, bekal dengan keterampilan, dan juga spiritual. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Setiap kita harus memiliki jiwa gigih, ulet, dan kreatif seorang wirausaha. Karena jika kita tidak menguasainya, maka kita bisa menciptakan peluang kita sendiri. Karena kita lihat ya, kondisi saat ini lapangan pekerjaan masih belum memungkinkan untuk dapat menyerap para tenaga kerja atau angkatan kerja. Maka perlu menanamkan jiwa wirausaha untuk kita bisa menciptakan peluang untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat. Jadi ini adalah sedikit contoh mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga Allah mampukan untuk mengamalkan. Sekian dari Miss. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui e-learning atau bisa juga melalui personal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.